Halo, selamat datang semuanya di konten channel Daily Mix yang gak pernah bosen bikin konten jalan-jalan kemana aja bersama siapa? Siapa hayo? Bersama kita semua di Daily Mix. Di episode ini kita akan mereview, ngasih info gitu. Info men. Ada salah satu tempat rest area yang unik banget. Unique sellingnya dapat dia nih. Unique point selling. Rest area Heritage 78 ya apa 68? Heritage. Pokoknya Heritage juga udah. Rest area Heritage 260. Rest area Heritage 260 buat kalian yang habis dari Tegal, Dari Pemalang Kendal, Semarang, Tol Pejagan Pemalang. Tol Pejagan Pemalang gitu. Pasti lewatin di situ. 260B ke arah Jakarta. Itu kita langsung masuk ke reviewnya aja. Udah lewat. Itu kalau menurutku nih, aku review pertama deh. Itu kalau menurutku nih, rest area itu unik banget karena dia memanfaatkan bekas pabrik gula, salah satu warisan dari Belanda di daerah tersebut gitu. Dan unik semuanya tuh nggak diubah, bangunan-bangunannya, temboknya, terus atas atapnya, dan bahkan sampai ada tempat pemanggangan pembakaran ya. Pembakaran Kettle uap ya? Iya, terus sama ada mesin Mesin giling. timbangan. Mesin timbangan sama mesin giling. Mesin giling namanya roda gila. Nah, dinamainnya roda gila itu. Itu buat jadi apa? Itu namanya namanya roda gila untuk nggak sengaja sih Diinjek. kayak gitu. Terus abis itu kita muter-muter di dalam melihat apa aja sih ada di dalam gitu, yang dagang di dalam. Ternyata emang ya pada umumnya rest area ya, cuman bentuk bangunannya aja bekas pabrik gula dulu, dan masih dirawat ya. Dan anehnya masih. Kalau bangunan Belanda tuh kuat banget loh temboknya, terus besinya, nah itu masih tebel banget gitu dibandingin sama besi di zaman sekarang ataupun tembok-tembok di zaman sekarang gitu. Ini aja nih jangan ntar kita diusir. Hati-hati. Kayak gitu. Iya, perumahan sekarang tuh gampang banget reot gitu, asal jadi gitu ya. Makanya gue sih kalau gue punya rumah ya gue pengen banget gue perhatiin kayak bangunan gedung sate. Sate sampai iya tuh, cakar-cakarnya tuh, cakar ayamnya itu pondasinya diperhatiin banget, temboknya juga diperhatiin banget gitu, aciannya gitu. Terus kalau bisa gue pengen tanam kepala orang biar kuat. Kita keliling-keliling terus ngelihat, terus di dalam juga aku nggak tahu, kita nggak jajan di dalam ya. Bentar, kita Indra punya pijat juga. Kan pijat keliling ya, pijit keliling. Terus kayak gitu. Jadi yang di luar dong. Yang di luar aku ngelihat bacaan ituannya rest area heritage-nya gede banget. Terus temboknya sih kokoh ya, aku bilang gitu. Temboknya kokoh. Terus ya banyak lah ya. Tadi udah ngobrolin masalahnya. Iya, kayak gitu ya. Kita udah ke dalam tuh. Ke dalam jalan-jalan melihat tempat-tempat kiri kanan, jajanannya sama. Terus kita nggak jajan di situ karena emang niatnya mau nge-review aja. Terus kita kan udah bawa makan, akhirnya kita masak di situ. Di parkiran kita masak. masak gitu. Pokoknya kalau kita pergi-pergian kita selalu bawa logistik sendiri gitu. Karena apa? Karena kita takut ditembak harganya gitu, kayak di Kendal. Iya, kayak padahal tuh Kayak mau makan ayam itu, ayam iya, penyet, ditembak. padahal itu harganya sama gitu, udah sama di Jakarta. Ini giliran orang Jakarta ke sana itu ditembak justru. Nah, kebalikannya nih. Giliran
Giliran orang-orang daerah ke Jakarta membeli makanan dengan tarif yang sama, tapi giliran orang Jakarta ke daerah merekanya sendiri itu malah dimahalin. Nah, di sini letak seharusnya jangan gitu ya. Gitu sih, jangan gitu. Kayak gitu. What the fuck, man? Udah. Kayak gitu. Ya udah. Apa namanya? Kita ke belakang tuh. Ke belakang rest area karena kan ada bekas pabrik gula pabrik gula yang sebenarnya kantor itu. Kantor PG apa sih? Kantor kamu lupa. Emang kita nggak ada. Iya. Kantor pimpinannya gitu dah. Iya, kantor PG apa tahu namanya. Yang punya pabrik gula itu nama perusahaannya gitu. Kantor PP itu. PG. PS. PG. Itu apa sih? Itu yang pembuat jalan raya. Bukan, itu kantor PG. Pembuat konstruksi. Enggak, itu kantor PG, pabrik gulanya. Yang ngelola itu yang dibilang saya mah dulu jaganya di sana. Di PG. Iya. Jati Ungu. Ungu. Jati apa tahu? Jatinegara. Jati Jajar. Jadi ungu. Kaliwungu itu mah. Iya, pokoknya ada jatinya itulah. Oh iya, Jati Barang. Itu. Nah. Iya, kayak gitu. Terus ya udah kita melusuri dan di situ juga banyak pohonan-pohonan yang menutupi rumah-rumah Belanda tersebut. Terus di belakangnya juga masih banyak. Ternyata ini baik nih Belanda nih. Belanda buat pabrik itu dibuatin juga wisma-wismanya, asrama-asrama buat para pekerjanya buat gitu. kita orang tinggal ya. Jadi ya jangan maulah dipropaganda lah kalau Belanda itu jahat. Memang ada jahatnya, tapi lebih jahat pemerintah kita. Pada saat di zaman itu kan mereka udah ngasih upah, tapi kan nggak diturunin dong. Nah, berarti korupsi dari zaman dulu sudah ada di Indonesia. Habis itu ya udah kita muter-muter Pusing. Iya, akhirnya kita beli es. Itu dia. Enak itu esnya tuh. Enak esnya, murah juga. Murah kan ya esnya? Goceng ya? Goceng bener. Goceng sebanyak itu serius. Iya, goceng sejembung. Goceng, terus akhirnya gue nemu makanan biasa. Terus untuk review di belakangnya nanti di review sama teman-teman. Nanti kalau digarap semua nanti nggak ada cerita kayak gitu. Jadi ya asik sih, wajib banget dikunjungi buat teman-teman yang lagi mampir dari daerah Pemalang ya, ingin istirahat. Lebih baik istirahatnya di rest area heritage tersebut gitu. Udah. Ya. Ke siapa berikutnya? Itu no. Si abang-abang. Dawir Desta, Bang. Tahu. Di masa gitu. Nih, banyak banget mikrofon. Dua ada di dalam. Yuk. Kayak di heritage di sana bangunannya gokil. Kokoh banget. Kalau kita ngomong gokil begini dong. Gokil. Gak kelihatan tangan gue. Kita ngomong gokil kita Gokil. Itu apa? Yang mesin timbangannya kata gue bajanya. Baja ringan. Yang mesin timbangan yang gede itu baja kata setebal tangan orang. Buset. Iya. Untung situ gak ada. Sekarang yang di atas itu yang buat ngangkut kerennya rodanya masih ada tuh. Banget. Terus pas kita ke belakang ketemu ini apa namanya? Jadi kan ada masjid di rest area itu, sebelahnya tuh kayak ada taman-taman kecil. Nah di situ adalah lokomotif lorinya tuh yang buat ngangkut tebu. Oh iya. Dari yang tempat-tempat yang katanya apa pimpinan yang di situ tuh yang rumah-rumah Belanda yang udah tua itu, yang punya noni-noni itu. Ternyata di jalanan yang melusur ke situ tadi ada rel apa lorinya. Bekasnya tapi katanya udah pada dicomot-comotin, digregotin, dibawa pulang, dijual. Sama ada beberapa karena ada yang numpuk di dekat situ akhirnya jadiin taman bunga buat naro pot segala macam. Sayang banget sih. Tapi untungnya masih nemu lorinya itu satu loh. Coba nggak ketemu, pasti Nggak ada sejarah-sejarahnya tidak kan? ada sejarahnya. Terus dari kejauhan ternyata masih ada bangunan lagi yang nggak bisa kita akses sih. Tapi kelihatan banget dari tempat kita tuh dari rest area kayak benteng gitu gede banget ya. Iya, yang benteng itu.
Kolosium. Terus pas gue tanya masih bapak yang jaga di situ, katanya di situ gudangnya juga situ. Jadi sebelum ketimbangan yang di sana tuh yang di pabrik gula kita rest area, ternyata ke sana dulu keretanya. Oh. Jadi ditimbang di sana. Baru masuk dalam. Masuk dalam ditimbang lagi. Ditimbangnya sampai 2 kali loh. Saya tahu salah. Iya nggak, siapa tahu salah. Wait. Dan juga ternyata jalanan buat yang ke rumah si itu ya ini ya nyempil ya. Bener. Nggak kelihatan. Karena kalau mobil nggak lihat kanan kiri nggak tuh ada jalanan kecil begitu buat masuk ke sana. Pantesan di sana tuh ada bacaan pengunjung lokal dilarang ke situ di jam 9 malam. Maksimalnya. Maksimal. 9 malam pengunjung lokal. Ada di peraturan Di heritage nya. Iya. Iya. Kayak gitu dah, cakep banget dah di situ. Untungnya dipelihara, dijadiin rest area seenggaknya ya. Daripada terbengkalai. Daripada yang di Polda itu malah dijadikan Iya. malah dibabat habis dengan tanah. Iya, Laknat. yang di Brimob di tuh. markas Brimob. Sampai yang sumurnya aja katanya, ini Mau diratain mau saya juga. ratain aja ini mah. Iya. Air untungnya dilarang saya sama pemerintah sekitarnya. Pemkot iya. Pemkotnya, pemerintah kotanya. Kalau nggak kebayang itu bekas Iya. ada pabrik gula sebelumnya, ada sumurnya, sumur bagus gitu, Iya. semua warga bisa dipakai kan buat penghidupan. Mau diratain juga sama dia, nggak gila-gila. Udah gitu kan aku ngecek nih di Google Earth, ternyata cuma selang 2 atau 3 tahun sebelum itu bangunannya masih ada. Mak, kan dibilang baru, Iya. baru ituin. Itu masih bagus banget. Masih banget semua. Iya. Masih cat Baru. Iya. Masih di tempat-tempat penginapannya kwitansinya kwitansi di catnya beli cat. Masih ada ya? Tahun anggaran masih ada ya? Sudah dihitamkan kalau itu paling. Ini sayang banget padahal di situ harusnya markas apa? Brimob itu harus kecil tuh nggak sebesar itu. Sisanya tuh kayak yang di sana yang di Heritage yang buat apa? Yang kerja di situ tuh yang buat nginepnya. harusnya Iya. diperbaiki aja dalamnya, luarnya dipertahankan jadi Iya, keren ya. keren iya, Keren jadi banget. unik. Wah, Brimobnya begini nih, gokil nih gitu. Serem nih dia. Makin serem. Makin giles orang nih dia. Ini ada nakal dikit pakai enggak jadi. Udah sih itu, tapi pokoknya mantap lah di situ, sangat amat dipertahankan. Jadinya masih ada nilai sejarah yang tersisa di daerah entah berantah itu. Entah berantah. Iya itu kan jalan tol entah berantah, kanan kirinya nggak kelihatan apa-apaan. Iya. Udah sih. Siapa lagi? Udah. Udah. Lah cepat. Iya kan gitu dong perjalanan. Sweet lah. Lah, Beda. aja. Emang dia Itu kayak sudah udah ada ready. mic, ada lagi. Oh iya, Wah, maaf. keren. Oke, cek. Oke, jadi gue mau bahas tentang si Heritage di 260B. Di dalam itu waktu kita mau masuk itu udah ada ngelihat beberapa bangunan-bangunan kecil punya bekas bangunan pabrik gula itu sih. Terus pas masuk itu makin kita memilih untuk makan dulu karena biar jalan-jalannya bisa santai. Pas sudah masak, makan baru jalan-jalan. Jadi ngelihat seperti yang di-mention sama teman-teman sebelumnya kalau ada namanya timbangan raksasa. Jadi kayak gede banget, kayak gede, literally gede banget. Lebih gede dari rumah tetangga kita di sini. Betul. Tinggi banget. Kayaknya lebih gede lagi deh. Lantai 4 itu. Kalau jadi rumah. Iya, Lantai 4 terus lantai 4. setuju. Tapi yang paling menarik perhatiannya waktu di luar sih, karena di luar tuh kayak kita saking penasarannya tuh ngelihat ada beberapa gedung-gedung yang tidak masuk bagian dalam si rest area heritage itu. Jadi ketemu sama satu security, kita ngobrol-ngobrol bahwa ada satu rumah yang kita masukin itu perjalanannya tuh ditumbuhi sama semak belukar, banyak tanaman-tanaman yang bikin kaki gatel, dan bego-begoan yang kita adalah enggak sih, aku sih pakai celana pendek. Celana itu cuma selutut doang, dan malah pakai sepatu yang sepatu biasa gitu loh, bukan pakai sepatu literally sepatu. Jadinya tuh banyak nyamuk sama banyak apa yang bikin gatel itu. Putri malu sama yang pokoknya udah tanaman yang Putri nggak malu. iya gatel banget itu. Pas masuk udah ngeliat kayak dari segi keramiknya tuh keramik Belanda banget, dari segi desainnya tuh masih kokoh berdiri parah, dan kata bapaknya tuh itu adalah pernah ada perempuan yang tinggal di situ beserta dengan barang-barangnya dan lukisannya, tapi sama warga yang aku tidak mau sebutkan nama pemerintah pip itu diambil dan dijual ke pip kayak gitu. Nah jadi
Yang tersisa hanyalah bangunannya aja, struktur bangunan, kusen-kusen yang tertinggal, dan ada satu meja bekas Belanda yang masih kokoh, sangat kokoh ada di situ. Sampai sekarang ya. Kusennya masih rapi loh. Betul, nggak ada rayap-rayapannya, nggak lapuk gitu. Cuman paling ada plafon yang jatuh. Tapi kayak secara struktur tuh masih oke banget kalau dibenerin, itu masih revitalisasi, itu masih layak untuk berdiri. Betul. Terus yang jaga itu udah tua, bukan udah tua, udah lama kali di situ ya. Jadi kita ngobrol-ngobrol bilang kalau tadi gue udah bilang ya barang-barang punya si Belanda itu diambil, terus dijual-jualin, terus ada kamarnya, kamar mandi apa segala rupa. Aku nggak ngerasa ada unsur-unsur mistis enggak sih, cuman lebih ke betul wow banget. Dan yang paling wownya itu ternyata itu masih ada pohon-pohon bekas zaman Belanda. Apa itu? Pohon asam Jawa. Itu jadi sepanjang jalan. Jadi itu tuh bentukannya kayak jalannya tuh jalan tanah merah, dikasih batu-batu dikit-dikit, dan di sepanjang jalanan itu tuh ada pohon asam Jawa. Itu memang ciri khas Belanda. Mereka tuh setiap mereka melakukan penghijauan, mereka selalu pakai pohon yang berdaun kecil. Fungsinya kenapa? Fungsinya itu untuk pertama memberikan masyarakat itu kehidupan ya, dari pohon asam Jawa kan bisa dijual lagi. Yang keduanya untuk kalau dia gugur itu nggak bikin aspal tanahnya itu kotor karena daunnya berguguran gitu. Terus di depannya tuh ada kayak kolam kecil. Kesyut nggak sih kolamnya? Bukan kolam, Tutupan. Air mancur. air mancur, Tutupan ilalang. Kesyut nggak kayak? Ya di depan itu aku kebayang diriku sebagai seorang tuan kepala pabrik gulanya, kayak aku tuh morning Indonesia gitu. Terus pas keluar depan aing udah ada air mancur dengan hamparan lori lewat, hamparan debu yang ngomong morning mister gitu. Kayak aku tuh kebayang itu vibes-nya karena rumahnya agak tinggi kan. Tinggi, jadi tinggi terus turun tangga baru gitu. Itu rumahnya benar-benar keren, dan di samping-samping itu banyak rumah-rumah kecil yang rumah untuk pejabat-pejabat pabrik gula lainnya. Sampai sono-sononya cuman nggak ekspor karena udah tinggi-tinggi ilalangnya gitu. Bener. Jadi di Heritage itu baru ini kan ya diresmin ya, itu jadi rest area kan. Tahun berapa? Dia 2000-an lah, 2020-an. 600. 2020-an baru diresmin jadi rest area sama Jasa Marga. Tadinya itu semua terbengkalai dari yang heritage utama sampai ke belakang-belakang itu terbengkalai, cuma dijaga sapam doang. Nah, pas udah dilihat sama si Jasa Marga, alhasil dijadiin rest area. Rest area Jasa Marga kan? Iya ya. Iya kan? Iya, Jasa Marga. Oh. Ya, jadi yang heritage ini utama, yang bangunan utama itu baru diresmikan teman-teman, baru Sekarang muncul footage dari sini. Coba yang baru. 2020-an dah pokoknya. Makanya bisa dibilang tuh rame banget di situ. Bahkan pas peresmian itu banyak musisi-musisi ataupun artis-artis yang ikut ngeramein itu rest area. Padahal sekedar rest area doang loh. Tapi ya spesial itu rest area karena bangunan Belandanya sama alat-alat pabrik-pabrik itu yang masih dijaga masih utuh. Bahkan sebelum dijaga masih utuh loh. masih terbengkalai kuat ya. banget itu mah. Iya. Kayaknya nggak dirawat pun, yang penting dibersihin gitu. Beton-betonnya tuh yang mesin gantung-gantung, wah itu gokil sih. Iya, Timbangan-timbangan terus roda-roda gila itu gokil sih, bener deh. Itu katalognya masih ada. iya. Oh, yang buat masuk itu ya. Itu gokil lah pokoknya. Gokil. Tempat-tempat. Kita kenapa? Kan itu pabrik gula banyak, kenapa kita impor gula ya? Nah itu Itu dia. itu padahal kan, nah kan makanya Kita kan negara ini ya, negara kelautan ya. Kenapa kita masih impor?
Harusnya kalau pabrik gula kita lestarikan, didiriin lagi dengan pemerintah sekarang ataupun apa namanya pihak-pihak swasta yang menggarap itu kan apa namanya gula kita nggak perlu import gitu kan. Kita kan punya gula bagus. Belanda aja kenapa milih tebu di kita karena tanahnya bagus. Di zaman sekarang kalian harus melek gitu. Harus melek, jangan mau dipropaganda sama orang-orang aneh itu. Setelah kita ngiter-ngiter di heritage utama tuh, kita melipir ke tempat parkiran staff-staff sama pengunjung lokal. Itu di tempat itu baru tuh kelihatan kantor-kantor yang tadi disebut Kak Indah, kantor-kantor pas di masa itu, terus tempat-tempat pemimpin perusahaan itu yang tinggal di rumah gede itu, buset itu Pintunya gede banget, dua kali orang ya, Kayak lebih deh. Lebih 3 kali Gede orang banget, masuk, gila. tumpuk 3. kayak orang kecil, pintu gede banget. Cuma ya tentram sih zaman itu, pasti sih ya adem banget itu mah, tanpa pakai kipas, tanpa pakai AC juga. Tapi kan orang Belanda tinggi-tinggi Ji, nggak kayak orang kita. Tetap Iya sih. aja dia tinggi, nggak gini. Belanda tuh suka sama sesuatu yang bentuknya ventilasi atau sirkulasi udara itu berputar dengan bagus. Kayak semua pabrik-pabriknya dia, lokasi dia tuh kayak rata-rata tuh bangunnya tinggi-tinggi gitu kayak Selling-nya. kayak apa sih, gedung sate itu kan pada dangak-dangak ya ngeliatnya. Maksudnya bukan yang pendek-pendek cetek gitu. Maksudnya Pelabuhan tinggi ya. iya gitu. Emang mereka tinggi, cuman mereka senang sama hal-hal yang bersifat Sirkulasinya. sirkulasi udara. Biar seger. Bahkan kan kalau kita udah nih sailing, samping sailing itu kita cuma ngasih kayak balok-balok doang ya. Bahkan mereka tuh ngasih tuh jendela. Jadi udah sailing, hampir dekat sailingnya itu dikasih jendela buat keluar masuk udara. Pantes juga enggak ngap jadinya ya. Enggak gitu. Terus Ji, Ya pas dari dalam rumah itu banyak barang-barang peninggalan rumah itu yang masih awet, paling debu-debu doang. Padahal nggak sih, pas di dalam kamar tuh ada ranjang kasur. Ada ranjang besi itu ya. Iya, oh iya iya. Masih ada ranjang. itu buset. Lemarinya juga masih ada. Ah, Masih ada lemari segede banget lemari kali lebih gede dari mobil. itu besinya dia kuat kayak banget ya. wah gokil sih itu. Aku Kalau cuman yang kita ngobrol kalau kita mau ke arah keluar sebelah sini. Sebelah sini pas sebelah sini gitu. Yang dia kayak bentukannya kayak meja TV. Oh. Oh, ya, meja Itu TV. juga ada. Yang bentukannya tuh tinggi tuh segini lah. ya, Iya, itu juga ada. Itu ada emang di yang di tempat kamar. lukisan kan. Ah. Iya. Di Yang kamar juga ada. Yang lorong kan kamar tuh dua. Emang pada begini-begini? Iya. Kok gua ngeri. Ada itu. Gitu. Kasur. bacong. Iya. Iya, jadi kalau kata Bapak Sapamnya di situ, barang-barang situ ya kayu jati kan. Kayu jati. Jati asli. Nah kalau ranjang yang gue lihat sih ranjang Kayaknya itu besi sih. King Coil belum ada King Coil. Belum lah. Belum ada King Coil zaman itu. Masalahnya besinya ini kuat banget, gila. Iya, Iya. pada zaman itu stainless steel belum terlalu sering dipakai loh. Iya, itu dia besinya besi Nah, apa? itu dia ngambil dari mana ya orang Belanda itu ya? Apakah Bawa dari negaranya kali nek Lokal. lokal. Jati. Kan kamu tahu bahwa Bukan besi, Ranjang, besi, ya, ranjang. besi. Oh, Besi. lokal ya, lokal. Besinya Kan belum inian. Udah. mirip ini kali beton heritage Wika, beton Wika. Ah, Wika juga rubuh. kalau enggak gini, tulang. Ya tuh, setelah udah kita menyelusuri bagian-bagian situ tuh, kita kan sempat lurus dulu tuh ke depannya lagi tuh, deket-deket sama arah keluar tempat lokal tuh. Di situ juga banyak rumah-rumah yang udah setengah hancur tapi masih berdiri. Tapi ya bangunan-bangunan Belanda kan ya itu. Berdirinya berdiri utuh. ya. Iya, Bukan masih yang hancur. masih dalam bagian perusahaan pada zaman itu si PG itu. Nah, udahlah tuh kita udah ngiter bagian situ. Endingnya kita ngobrol-ngobrol dikit. Gue iseng lah nanya ke Bapak Salpam, suka disengin nggak sama orang-orang Belanda gitu kan, sama Nggak setan-setan Belanda? Nggak orang sih. Apa? Demit. Roh. Roh Belanda gitu. Bapaknya ketawa-tawa. Terus kata dia, sering sih sama noni-noni Belanda gitu kan. Diajak pacaran sama di Belanda. Iya, kadang lihat
noni Belanda di WC atau noni Belanda lewat malam-malam, buset kata gue itu bapak satpam jaga sendirian doang anjay. Gokil sih. Bentukan noni gimana? Gini ya. Itu noni. Itu noni. Itu noni. Mana? Itu tadi noni lewat. Beken. Noni. Udah sih. Habis kita ngobrol-ngobrol dikit sama Pak Sapam. Nggak dikit ya, lama ya. Lama ya. Itu Lama. lebih 2 jam kali. lebih dari 2 jam itu Suara apa sih? dari asar sampai udah mau maghrib. Soal apa itu? Ya itu. Ampe mendung. Ya. Pas itu kita kelar, mendung hujan langsung lari dah ke mobil, cabut. Lari. Begitulah cerita singkat tapi panjang. Sikpan. Nah, buat teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan juga jangan lupa share ke sosial media yang kalian punya. Terus kalau kalian ada tempat-tempat untuk merekomendasiin kita, tulis di kolom komentar. Ataupun ada pertanyaan-pertanyaan, tulis aja di kolom komentar kita. Nanti kita akan jawab. Terus juga ya sampai ketemu di video-video selanjutnya di Daily Mix. Sampai Sampai kapan ayo? Bertemu. bertemu lagi next episode. Bye bye.